Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Herdi Munandar dalam pembelajaran kimia materi dan perubahan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Materi dibagi menjadi tiga, ada perubahan materi, ada sifat materi, ada penggunaan materi. Untuk perubahan materi kita menjadi dua, fisika dan kimia. Sifat materi ada sifat ekstrinsik dan intrinsik. Penggunaan materi ada materi tunggal, ada materi majemuk. Atau materi tunggalnya ada di dua, unsur dan senyawa. Materi majemuk itu campuran homogen, campuran hidrogen, koloid, dan suspensi. Perubahan materi. Kita akan mengenal perubahan materi ada dua, itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun sifat-sifatnya untuk perubahan fisika, yang pertama, tidak terbentuk zat baru, dapat dikembalikan ke bentuk semula. Sifat-sifat fisik yang telah berubah, tidak terjadi reaksi kimia, hanya sifat fisikanya saja, atau perubahan wujud. Perubahan wujud di sini ada kata mencair, membeku, menguap, menyublim. Ya, itu semuanya termasuk perubahan fisika. Untuk kimia, terjadi perubahan suhu, terjadi perubahan warna, munculnya endapan, munculnya gas, terjadi reaksi kimia, tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Contoh perubahan materi. Yang pertama untuk fisika. Baju berasal dari kain, jadi kain menjadi baju. Es batu berasal dari air menjadi es batu, atau tepung berasal dari beras. Nah, jadi beras diubah menjadi tepung, ini hanya ditumbuk akan menjadi tepung. Masih ada sifat-sifat berasnya. Dari benang ditenun menjadi kain. Nah, masih. Kalau kain dicopoti itu, dipecah-pecah menjadi benang kembali bisa, ya. Seperti itu. Jadi bisa dibalik biasa. Meja dan kursi terbuat dari kayu, ya. Kayu dibuat jadi kursi, kursi nanti dipotong-potong akan menjadi kayu. Seperti ini. Ini perubahan fisika. Untuk perubahan kimia, besi berkarat. Kalau besi berkarat sudah dibalikan menjadi besi lagi, sangat sulit sekali, ya. Termasuk ini berikutnya fermentasi singkong jadi tape. Singkong sudah menjadi tape. Kalau sudah menjadi tape dibalikan jadi singkong nggak bisa, ya. Dan rasa singkong dan rasa tape, mohon maaf, antara singkong dan tape terjadi perubahan warna. Singkong warna putih, tapi warnanya apa? Kuning. Pembakaran kayu menjadi abu, dibalikan menjadi kayu lagi juga nggak bisa, ya. Fotosintesis juga gitu. Pembakaran bensin, nah, bensin dibakar sudah habis, nah, dibalikan lagi nggak bisa. Kedelai menjadi tempe jadikan kedelai nggak bisa, ya. Nah, diulang kembalikan nggak bisa. Ada perubahan, kedelai warnanya kuning, tempe warnanya putih. Nah, seperti itu. Sifat materi, ada sifat intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik dimaksud sini kualitas yang bersifat khas dari tiap contoh zat, tidak peduli bentuk dan ukurannya. Contohnya rasa, bau, warna, titik D, sifat kimia, keelektronegatifan, kereaktifan, dan energi ikat. Untuk sifat ekstrinsik, nah di sini sifat yang tidak khas dari zat tersebut, tergantung ukuran, seperti contoh ukuran, bentuk, panjang, berat, massa, suhu. Di sini ekstrinsik. Kita contohkan, saya membeli garam yang warnanya putih dan rasanya asin, beratnya 1 kg. Sifat intrinsik garam adalah warna putih, rasanya asin. Nah, ini sifat intrinsik. Sifat X, nah, di luarnya ada berat 1 kg. Ini sifat ekstrinsik. Penggunaan materi, kita akan mengenal zat tunggal dan zat majemuk. Ada unsur, zat tunggalnya ada unsur, ada senyawa. Zat majemuk kita bagi ada larutan atau campuran homogen, koloid, campuran hidrogen, dan suspensi. Nah,
Kita zat tunggal ini, zat tunggal ada unsur dan senyawa. Unsur di sini zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Ibaratnya seperti ya, Anda tahu yang ada di dalam tabel SPU itu semuanya unsur. Contoh ada belerang, besi, aluminium, tembaga, oksigen, natrium, barium, emas, perak, itu termasuk unsur yang ada di dalam sistem periodik unsur, itu dalam tabel SPU. Lah senyawa ini adalah gabungan dari unsur-unsur dengan perbandingan yang sudah pasti, atau zat murni yang dapat terurai dengan reaksi kimia biasa membentuk zat yang lebih sederhana. Contohnya gula, garam dapur, air, soda api, air keras, soda kue, cuka, alkohol. Jadi ini gabungan dari unsur-unsur membentuk senyawa dengan perbandingan tertentu. Contoh unsur ini ada natrium, ferrum, besi, aluminium, sulfur, perak, argentum, aurum, emas. Untuk senyawa NaOH, natrium hidroksida atau soda api, ini digunakan untuk menghapus cat pada mobil. Itu kalau diberi NaOH nanti bisa bersih, catnya hilang ya, untuk mengelupaskan cat. NaCl atau garam dapur, natrium klorida, CH3COH atau asam asetat atau asam cuka. Nah, ini kan gabungan dari unsur. HCl, asam klorida atau air keras, magnesium sulfat atau MgSO4 atau magnesium sulfat atau garam Inggris. Nah, ini adalah senyawa semuanya. Jadi gabungan dari unsur-unsur gitu. Harus ada rumusnya. Jadi nah, zat majemuk. Zat majemuk yang pertama campuran homogen. Campuran yang tidak terlihat bidang batasnya. Kita lihat antara gula dan air. Gula dan air kita gabungkan atau kita aduk, nanti sudah menjadi satu. Kita tidak bisa memisahkan mana air dan kecuali kalau dipisahkan kan dengan apa itu reksitalisasi bisa, tapi kalau dilihat kita tidak tahu mana yang air, mana yang gula. Garam dengan air, udara, ini campuran homogen. Campuran hidrogen, campuran dua zat atau lebih yang terlihat bidang batasnya. Contohnya minyak dan air. Minyak dan air digabungkan itu akan terpisah. Air ada di bawah, minyak ada di atas. Koloid, campuran zat yang tidak bisa tercampur rata jika dibiarkan tidak mengendap. Contohnya susu, kabut, asap mutiara. Susu ini kalau dibiarkan tidak akan mengendap ya. Walaupun ada dua partikel ini ada sebenarnya ya. Ada cair, ada lemak, tapi tidak bisa mengendap. Suspensi, campuran zat yang keruh, yang terlihat keruh dan tidak stabil jika dibiarkan akan mengendap. Pasir dengan air, kopi dengan air. Nanti kalau kita minum kopi akan terjadi endapan di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Supaya kita mulai lagi di materi berikutnya.